Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Dan alhamdulillah ini kelihatannya hadir semua pada hari ini. Alhamdulillah ibu-ibu semua diberikan kesehatan. Terima kasih kepada ibu semua yang hadir pada hari ini. Tidak lupa pula terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempat sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat kediaman Ibu Indah dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2. Ibu-ibu, sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, saya akan mengulang lagi atau bertanya kepada ibu-ibu semua mengenai pembahasan kita yang bulan lalu. Apakah sudah dipraktekkan ibu-ibu? Sudah ibu ya? Oh, sedikit dipraktekkan ya. Sebaiknya apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, kita praktekkan di rumah Bu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti akan bermanfaat buat ibu-ibu semua. Nah, buat kita semua umumnya Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelum kita mulai pembahasan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absennya sambil dijalankan ya, ibu. Nah, jalankan sambil kita belajar. Nah, kita sama diskusi seperti bulan lalu. Nah, namun untuk pembahasan kita kali ini mengenai kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, ibu, siapa yang pernah anaknya sakit? Oh, hampir semuanya Bu ya, pernah sakit anaknya Bu ya. Kira-kira sakit apa Ibu? Flu ya, betul. Iya, batuk. Iya, panas Bu ya. Pernah nggak Ibu mengalami, anak Ibu ya, mengalami sakit diare, malaria, bahkan cacingan? Ada yang pernah? Banyak juga ya Bu ya. Nah, sesuai tema atau judul kita, maaf ya tertutup ininya catnya. Sesuai judul kita pada hari ini mengenai kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, di sini kesakitan pada anak pada seperti diare, cacingan dan malaria. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Dan perlu Ibu ketahui, anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Nah, anak pun berisiko tumbuh tidak sehat ya, tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, kemudian tidak cerdas dan tidak tumbuh tinggi sesuai usianya. Nah, kita memasuki pembahasan pertama, yakni mengenai mengenal diare dan pencegahan. Nah, ini menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak bisa terkena diare? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab, Ibu? Wah, sepertinya kita harus diskusi nih. Begini saja Bu, diskusikan mengenai penyakit diare. Nah, ini Ibu duduk berpasang-pasangan,
Kemudian ibu tanyakan kepada pasangan ibu ya. Nah, tanyakan apa yang menyebabkan anak terkena diare. Kemudian bagaimana ibu tahu kalau anak ibu terkena diare? Dan apa yang ibu lakukan jika anak diare? Dan apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena diare lagi? Nah, coba silakan ibu semua diskusi. Nah, nanti kita bahas di bersama-sama ya. Tadi kita sudah ibu sudah berdiskusi, berdialog ya bersama-sama dengan pasangan masing-masing. Tentunya ada pendapat yang berbeda atau mungkin mendapatkan gambaran tentang penyakit diare. Dan kita juga tadi sudah sama-sama menyaksikan pemutaran video mengenai penyakit diare. Nah, kira-kira apa itu diare? Apa yang dimaksud dengan diare? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira? Ya, Ibu Yati. Ya, betul sekali. Diare yaitu BAB encer atau BAB-nya air saja dan terjadi lebih dari 3 kali sehari ya. Itu diare. BAB-nya encer atau air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu diare. Kemudian diare itu berbahaya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa diare berbahaya? Ya, Ibu. Gak ada yang bisa jawab? Oke, baik Ibu, kita bahas bersama-sama Bu ya. Kenapa diare itu berbahaya? Nah, kalau anak Ibu mengalami diare, nah itu tadi kan diare BAB-nya encer, apalagi ataupun hanya air saja yang keluar. Nah, apalagi lebih dari 3 kali sehari. Bayangkan Bu, kalau misalnya anak Ibu BAB air ya, yang keluar itu air, tentu akan kehilangan cairan. Nah, kenapa berbahaya? Ya, kalau memang tidak dilakukan tindakan, nah ini anak ibu akan kehilangan cairan dan akan mengakibatkan kematian ya. Nah, itu kenapa BAB berbahaya. Kemudian apa yang harus ibu lakukan jika anak terserang diare atau terkena diare? Nah, apa yang ibu lakukan? Kasih, ya betul, kasih Oralid Bu ya. Nah, tadi kan sudah sama-sama kita menyaksikan videonya. Kalau kena diare dikasih cairan Oralid ya. Berapa dosisnya Bu? Oralidnya setengah sampai 1 gelas ya, Bu ya, yang dicampurkan dengan air minum ya, Oralid. Kemudian dikasih dengan juga tablet zinc Bu ya. Nah, ini apa yang kita lakukan. Nah, terus misalnya kalau anaknya menyusui, terus kan tetap dikasih ASI dan MPASI. Kemudian karena diare, berikan Oralid atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, bagaimana kalau misal diarenya tidak semakin parah? Nah, kalau diarenya semakin parah, segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, klinik terdekat ataupun puskesmas. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena diare? Nah, untuk mencegah diare ini Bu, coba Ibu baca tulisannya Ibu Yati apa? Ya, ini Bu dibaca. Ya, saya ulangi Bu ya.
cegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Nah, ini gizi anak yang harus diperhatikan. Kemudian menjaga kebersihan peralatan makan dan minumnya. Kemudian minumlah air yang dimasak atau air mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi kebersihan diri dan lingkungan itu harus tetap terjaga supaya tidak terkena diare lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan tadi, memperhatikan gizinya, ya, tempat makan dan minumnya harus bersih. Kemudian selalu atau minumlah air yang dimasak mendidih. Nah, ini yang paling penting, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu tadi pembahasan mengenai tentang diare, ya, diskusi kita tentang diare. Ada yang ditanyakan kira-kira Ibu? Baik Ibu, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi membahas mengenal penyakit diare, ya, dan pencegahannya. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita yang kedua, yakni mengenai penyakit cacingan. Nah, cacingan ini sudah tidak asing lagi Bu, ya, cacingan. Apakah pernah anak Ibu terkena penyakit cacingan? Wah, banyak sekali Bu, ya, kelihatannya. Nah, apa itu cacingan Bu? Siapa yang bisa jawab? Apa itu cacingan? Ya, hampir mendekati itu, ya, jawabannya dulu kita tadi. Nah, coba kita lihat Bu, ya, di chart ini kelihatan Bu, ya, walaupun agak silau, tapi masih kelihatan. Nanti ini saya baca lagi Bu, ya, untuk penjelasannya. Nih, kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, di sini ada jenis-jenis cacing Bu. Nah, ini cacing gelang. Dan selanjutnya ini cacing cambuk. Nah, selanjutnya ini ada cacing tambang. Bagaimana pencegahan kecacingan? Pencegahannya adalah dengan cara cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, kemudian potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Kemudian BAB dan BRK, ya, buang air kecil, menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini itu tadi pencegahan supaya tidak kecacingan, ya. Itu tadi pembahasan mengenai cacingan. Sedikit pembahasan mengenai cacingan, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai malaria. Baik Ibu, pembahasan kita selanjutnya, ya, ini mengenal penyakit malaria dan pencegahannya. Nah, apa itu penyakit malaria Bu? Malaria, ya, sama-sama kita lihat dulu, ya, berikat di depan ini, kita semua perhatikan. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk, ya, yang tidak, atau anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan kita, ya Bu, ya. Nah, bagaimana kalau terserang malaria? Nah, segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang. Nah, ini gejalanya Bu, ya, malaria. Kemudian demam tidak turun dalam 2 hari. Kemudian demam disertai bintik-bintik merah. Nah, itu gejalanya Bu, kalau terkena malaria. Dan pendarahan di hidung atau BAB berwarna hitam. Nah, itu tadi sedikit diskusi atau pembahasan kita mengenai malaria. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan tentang kebersihan lingkungan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan pada anak, ya, ada diare, ada kecacingan pada anak, kemudian ada malaria. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan
erat kali hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Bu ya. Karena dengan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit. Nah, anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, bagaimana untuk mempraktekkan atau menjaga kebersihan lingkungan kita? Ayo, mana caranya Bu? Nah, di sini nanti kebersihan lingkungan ada kebersihan diri, berarti pada diri kita sendiri, dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya, yang pertama kebersihan diri, yaitu cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun ya. Nah, kemarin pernah kita belajar mengenai tata cara mencuci tangan yang benar ya Bu ya. Kemudian menjaga kualitas air, sumber air yang akan kita konsumsi atau kita minum Bu ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu untuk kebersihan lingkungan ya. Jadi kalau ada sampah-sampah kita kumpulkan, satukan pada satu tempat. Dan kemudian biasakan buang air besar atau BAB di jamban. Nah, tadi sudah saya tanyakan pada ibu semua, rata-rata sudah punya jamban keluarga atau sudah punya jamban di rumah ya Bu, itu untuk kesehatan kita Bu ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kebersihan lingkungan. Baik Ibu, untuk pembahasan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya tidak pada tempatnya, mungkin banyak kekurangannya ya Bu. Mohon maaf. Kita sambung lagi di bulan depan. Namun sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa ya, dan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sampai ketemu lagi di bulan depan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.